Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali dari kelas PJKRA dengan NIM 2003015000017. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan fisik anak dewasa awal dan akhir. Oke, kita langsung saja. Kita melalui masuk pendahuluan latar belakang. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dengan bantuan dari dalam maupun dari luar dirinya. Bantuan dari luar meliputi ilmu pengetahuan dan bimbingan dari orang lain, sedangkan bantuan dari dalam yaitu perkembangan yang berhubungan dengan dirinya sendiri seperti pertumbuhan sikap maupun mental. Bimbingan dan pengarahan menjadi faktor penting dan membantu perkembangan diri manusia. Tetapi jika bimbingan dan pengarahan yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki akan memberi pengaruh yang kurang baik bagi perkembangan manusia dan menyebabkan sulit untuk berkembang. Ketika manusia sudah dapat memilih dan menilai apa yang telah dianggap baik untuk dirinya dan orang lain, pada masa inilah manusia telah memiliki kematangan dalam dirinya. Kematangan dalam pertumbuhan inilah yang disebut dewasa. Kita masuk ke pembahasannya. Apa itu tumbuh dewasa? Transisi dari remaja ke dewasa ini kita sebut sebagai tumbuh dewasa atau emerging adulthood. Seperti masa muda, rentang usia bagi tumbuh dewasa awal kira-kira di antara usia 18 hingga 25 dan berakhir pada 35 hingga 40 tahun. Pada dewasa madya berada pada usia sekitar 35 hingga 40 dan berakhir sekitar 60 tahun. Menurut Harlock pada tahun 2002, tahap terakhir dewasa berada di antara 65 hingga 75 tahun. Percobaan dan pencarian menandai seseorang yang berada pada masa tumbuh dewasa. Pada titik perkembangan ini, banyak individu masih mencari jalur karir yang mereka inginkan. Seperti apa yang ingin mereka miliki dan gaya hidup seperti apa yang mereka anut. Misalnya, hidup sendiri, tinggal bersama, atau menikah. Menurut Jeffrey Arnett pada tahun 2006 menyimpulkan 5 hal yang menandai seseorang dewasa. Yang pertama, pencarian identitas. Terutama dalam asmara dan pekerjaan, tumbuh dewasa adalah waktu kunci perubahan identitas yang terjadi bagi kebanyakan individu. Yang kedua, ketidakstabilan. Pada masa dewasa awal merupakan puncak masa seseorang pindah tempat tinggal. Suatu masa di mana juga terdapat ketidakstabilan dalam asmara, pekerjaan, dan pendidikan. Yang ketiga, fokus diri. Seseorang yang berada dalam masa tumbuh dewasa atau fokus pada diri mereka sendiri, sehingga hanya sedikit mempertimbangkan kewajiban sosial dan mempertimbangkan tugas dan komitmen orang lain, sehingga lebih banyak memiliki kemandirian dan menjalankan hidup mereka. Yang keempat, merasa di tengah-tengah. Mereka yang berada dalam masa tumbuh dewasa merasa diri mereka sudah bukan remaja lagi, namun belum menjadi orang dewasa sepenuhnya.
Yang kelima, usia dengan segala kemungkinan, masa di mana individu memiliki kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Yang kedua, kita masuk ke poin selanjutnya, itu yang poin kedua, perkembangan fisik pada masa dewasa. Poin pertamanya, perubahan fisik pada masa dewasa awal. Kebanyakan orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, dan daya tahan, serta di puncak fungsi sensori dan motorik. Kesehatan pada sebagian orang dipengaruhi oleh faktor perilaku, namun dapat juga dipengaruhi oleh faktor gen. Kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor seperti aktivitas fisik, perilaku merokok, penggunaan alkohol, dan obat-obatan terlarang, diet atau mengontrol berat badan akan berpengaruh besar terhadap kesehatan sekarang dan masa yang akan datang. Kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor gen seperti psoriasis, diabetes, anemia sickle cell atau sel darah merah yang berbentuk bulan sabit, dan lain-lain. Pada masa dewasa awal ini, terdapat pula 3 masalah penting yang berkaitan dengan masalah reproduksi, seperti yang pertama, premenstrual syndrome, gangguan yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan ketegangan emosi selama 2 minggu sebelum menstruasi, seperti lelah, sakit kepala, kram, bertambahnya berat badan, cemas, dan lain-lain. Yang kedua, sexually transmitted disease atau penyakit menular seksual. Hal ini bisa disebabkan oleh seks. Yang ketiga, infertilitas, ketidakmampuan untuk menghasilkan anak selama 12 sampai 18 bulan, berusaha melakukan hubungan seksual secara rutin. Pada pria, umumnya infertilitas disebabkan oleh produksi sperma pria yang terlalu sedikit. Sedangkan pada wanita disebabkan oleh kegagalan untuk menghasilkan sel telur atau sel telur yang normal. Adanya lender di leher rahim yang menghalangi sperma untuk penetrasi, atau endometriosis, atau penyakit dalam kandungan yang menyebabkan terhalangnya implantasi telur. Ya, kita masuk pada perubahan fisik pada masa dewasa tengah atau dewasa madya. Menurut Harlock, pada tahun 1980, baik pria maupun wanita selalu terdapat ketakutan di mana penampilannya pada masa ini akan menghambat kemampuannya untuk mempertahankan pasangan mereka atau mengurangi daya tarik lawan jenis. Selain itu, sebuah penelitian dalam Nowhere pada tahun 1977, sebagaimana yang dikutip oleh John F. Santrock pada tahun 1995, menemukan bahwa perempuan berusaha dewasa madya lebih memfokuskan perhatiannya pada daya tarik wajah daripada perempuan yang lebih muda atau tua. Dalam penelitian ini, wanita dewasa madya lebih mungkin menganggap tanda-tanda penuaan sebagai pengaruh negatif terhadap penampilan fisiknya. Yang ketiga, yaitu perubahan fisik pada masa dewasa akhir. Perkembangan masa dewasa akhir atau usia lanjut membawa penurunan fisik lebih besar dibandingkan dengan periode-periode usia sebelumnya. Kita akan mencatat rentetan perubahan-perubahan dalam penurunan fisik yang terkait dengan penuaan, dengan penekanan pentingnya perkembangan baru dalam penelitian proses penuaan yang mencatat
bahwa kekuatan tubuh perlahan-lahan menurun dan hilangnya fungsi tubuh kadangkala dapat diperbaiki. Dalam buku Psikologi Perkembangan Anak, Mengenal Sifat, Bakat, dan Kemampuan Anak oleh Reni Hawadi Akbar pada tahun 2001, berikut adalah beberapa penurunan dan hilangnya fungsi tubuh dalam hal fisiologis masa perkembangan masa dewasa akhir atau usia lanjut. Yang pertama, otak dan sistem syaraf, perkembangan sensori, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan seksualitas. Adapun perkembangan kognitif pada masa dewasa. Yang pertama, kognisi pada masa dewasa awal. Schei dalam Papalia, Olds, dan Feldman pada tahun 2007 bahwa perkembangan kognitif dewasa awal dengan memperhatikan perkembangan intelektual dan konteks sosial. Menurutnya, pada perkembangan kognitif dewasa awal terjadi peralihan dari pendalaman informasi dan keterampilan. Apa yang perlu saya tahu ke integrasi praktis pengetahuan dan keterampilan atau bagaimana menerapkan apa yang saya tahu. Sehingga pencarian makna dan tujuan atau mengapa saya harus tahu terhadap 7 tahap perkembangan Sachi, yaitu yang pertama, acquisitive stage atau kanak-kanak dan remaja, achieving stage, remaja akhir atau awal 20 tahun sampai awal 30 tahun, responsible stage atau pada umur akhir tahun 30 dan sampai awal 60 tahun. Yang keempat, executive stage, yaitu 30 sampai 40 tahun sampai parubaya. Yang kelima, reorganizational stage, akhir parubaya sampai awal lansia. Yang keenam, reintegrative stage atau lansia. Dan yang ketujuh, legacy creating stage atau di atas lanjut usia. Yang kedua, kognisi pada dewasa tengah. Pada tahap ini, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya atau tahap pemuda. Semua hal yang berikutnya sebenarnya merupakan perluasan, penerapan, dan penghalusan dari pola pemikiran ini. Orang dewasa mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia idealitas paling tinggi. Orang dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah langsung memasuki masalahnya. Ia mampu mencoba beberapa penyelesaian secara konkret dan dapat melihat akibat langsung dari usaha-usahanya guna menyelesaikan masalah tersebut. Orang dewasa mampu menyadari keterbatasan baik yang ada pada dirinya, atau baik fisik maupun kognitif, maupun yang berhubungan dengan realitas di lingkungan hidupnya. Orang dewasa dalam menyelesaikan masalahnya juga memikirkannya terlebih dahulu secara teoritis. Ia menganalisis masalahnya dengan penyelesaian berbagai hipotesis yang mungkin ada. Atas dasar analisanya ini, orang dewasa lalu membuat suatu strategi penyelesaian secara verbal yang kemudian mengajukan pendapat-pendapat tertentu yang sering disebut sebagai proporsi, kemudian mencari sintesa dan relasi atau proporsi yang berbeda-beda tadi. Yang ketiga, kognisi pada dewasa akhir. Pada umumnya, orang percaya bahwa proses belajar, memori, dan intelijensi mengalami kemerosotan bersamaan dengan terusnya bertambahnya usia. Kecepatan dalam memproses informasi mengalami penurunan
pada masa dewasa akhir. Selain itu, orang-orang dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Kecepatan memproses informasi secara pelan-pelan memang akan mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Namun, faktor individual difference juga berperan dalam hal ini. Nancy Denny pada tahun 1968 menyatakan bahwa kebanyakan tes kemampuan mengingat dan memecahkan masalah mengukur bagaimana orang-orang dewasa lanjut melakukan aktivitas yang abstrak atau sederhana. Ya, adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu transisi dari remaja ke dewasa kini disebut sebagai tumbuh dewasa. Seperti masa muda, rentang usia bagi tumbuh dewasa kira-kira di antara usia 18 hingga 25 tahun. Percobaan dan pencarian menandai seseorang yang berada pada masa tumbuh dewasa. Perkembangan fisik pada masa dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, dan daya tahan, serta di puncak fungsi sensori dan motorik. Masa dewasa tengah, baik pria maupun wanita, selalu terdapat ketakutan, di mana penampilannya pada masa ini akan menghambat kemampuannya untuk mempertahankan pasangan mereka atau mengurangi daya tarik lawan jenis. Masa dewasa akhir atau usia lanjut membawa penurunan fisik yang lebih besar dibandingkan dengan periode-periode usia sebelumnya. Perkembangan kognitif pada masa dewasa awal terjadi peralihan dari pendalaman informasi dan keterampilan atau apa yang perlu saya tahu ke integrasi praktis pengetahuan dan keterampilan atau bagaimana menerapkan apa yang saya tahu, hingga pencarian makna dan tujuan mengapa saya harus tahu. Pada masa dewasa tengah, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya atau tahap pemuda. Pada masa dewasa akhir, pada umumnya orang percaya bahwa proses belajar, memori, dan intelijensi mengalami kemerosotan bersamaan dengan terus bertambahnya usia. Ya, jadi demikianlah materi yang telah saya paparkan atau presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.